Iran colorful. Iya, iya. Karena dia beragam. Dan multi etnik ya. Multi etnik, beragam. Bahkan orang Yahudi pun ada di situ dan aman ya. Ada di situ aman dan punya perwakilan di parlemen. Iran datanglah dengan counter proposalnya. 10 poin. Ya. 10 ini udah jelas penentangan 15. Iya, iya, pasti. Mengedepankan kepentingan Iran. Loh kok mengedepankan kepentingan Iran kok Trump mau? Iya. Ya kan? Ya. Buat saya udah curiga. Ya kan benar. Iya. Di sana yang terjadi, katanya kamu. Nah, ini orang salah membaca yang namanya Amerika siap berunding berdasarkan 10 poinnya Iran. Oh, Iran nggak diundang ya? Diundang. Sudah berangkat kapalnya mau masuk ke Indonesia disuruh pulang. Karena oleh Indonesia tapi atas tekanan Amerika. Tahun berapa itu? 2023 atau 2024 tuh. Oh, ketika Menteri Pertahanannya yang sekarang jadi presiden. Ya saya nggak tahu lah. Pokoknya begitu. Artinya apa sih? Diundang tapi ditolak. Itu pelecehan tuh. Aneh ya. Secara diplomatik pelecehan. Dia bilang ya Timur Tengah itu mau stabil, izinkan Iran punya senjata nuklir. Ya, barulah Israel nggak akan neko-neko ya. Halo, selamat jumpa lagi nih. Saya kemarin dapat masukan nih ya teman-teman, kan biasanya kita sebut acara ini Sohib BHM di Retorika. Kemarin diprotes sama Bang Eros Jarot. Harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar katanya. Karena itu lem persatuan Indonesia. Oke deh, jadi saya sekalian minta izin sama produser saya nih, Bakti nih. Jadi sahabat BHM aja deh. Dan saya boleh ya kan Pak Wirangjurith kan sahabat saya juga ya. Kita kadang-kadang berkomunikasi cukup lantas. Nah tamu kita hari ini sahabat BHM ini adalah His Excellency yang mulia nih. Duta besar kita di Iran 2012 sampai 16 ya Pak? 16. Bapak Wirangjurith. Nah, namanya aja tuh warrior orang Jawa lah ya. Walaupun bukan TNI tapi namanya pakai jurit. Nah karena beliau itu lama 4 tahun di Teheran. Nah kalau di sini boleh ada di Teheran. Kalau istilah sohib apa kalau orang Iran bahasa Persia? Gak bisa bahasa Persia. Oh gak bisa. Udah tua. Ya. Percuma belajar juga. Banyak tapi sahabat-sahabat ya dari orang Iran. Terutama mungkin karena kalau kita berada di Iran, maka gambaran kita tentang Iran, warga Iran, penduduk Iran, kehidupan di Iran tuh bisa seperti bumi dan langit dengan mungkin gambaran yang selama ini kita baca dari media, terutama media barat gitu ya. Dan karena di acara ini kita pengen ya kalau kita punya informasi selengkap sebaik mungkin lah, jangan termakan oleh pihak sana atau pihak sini. Karena kita kan kebijakan luar negerinya bebas aktif ya Pak, dan non-blok katanya. Jadi kita mencoba setia pada apa yang disebut oleh almarhum Bung Hatta, mengayuh di antara dua karang. Nah kalau sahabat kita Pak Dubes ini mungkin pernah malah mengayuh di antara dua karang di Selat Hormuz itu kan, yang sekarang jadi perhatian dunia. Nah kira-kira kita mulai dari yang sederhana ya Bang. Ini perang akan berapa lama nih kira-kira menurut perkiraan edukatif guys lah. Makasih. Perkiraan terdidik dari Pak Dubes ini. Mas Bambang. Yang disampaikan di bagian awal saja ada berapa item yang sebenarnya harus diklarifikasi. Mulai dari bumi dan langit, katanya perbedaan kita segala macam. Apa saya mulai dari situ? Boleh silakan. Terlalu banyak salah paham tentang Iran. Titik. Oh ini penting nih. Terlalu banyak salah paham tentang Iran di Indonesia atau di seluruh dunia? Di Indonesia khususnya. Kita kan NKRI. Ya betul, oke. Ya kan? Nah kenapa salah paham? Karena hidup kita, masyarakat kita, mungkin pemimpin kita itu hidup dari katanya. Katanya Iran begini, katanya Iran begitu, katanya Iran begitu. Kata siapa? Ya. Mas Wirangjurith juga kaget gitu ketika datang karena kemakan juga dari katanya ini. Ketika saya ditunjuk menjadi duta besar sana, saya juga mikir kok Iran? Ya, dari Moskow nih ya.
Dari Moskow, ya kan? Kan keren tuh dari Moskow ke Iran. Tapi mau nggak mau kan saya belajar. Oke, dengan bekal pelajaran itu saya masuk ke Iran. Tapi nggak lama saya di sana saja, saya sudah merasakan ada yang nggak benar nih dari pemahaman kita gitu loh. Narasi tentang Iran. Narasinya tentang Iran, katanya kaku, katanya dunianya hitam, semua serba hitam segala macam. Pakai cadar yang cuma kelihatan mata segala macam. Dan orangnya sangat dingin. Berubah tuh. Iran colorful. Iya. Karena dia beragam. Dan multi etnik ya. Multi etnik beragam. Bahkan orang Yahudi pun ada di situ dan aman ya. Ada di situ aman dan punya perwakilan di parlemen. Dan itu ada Jadi ada orang Yahudi di parlemen. Di parlemen mewakili kepentingan komunitas Yahudi. Yahudi karena undang-undang dasar mereka menyatakan yang namanya perlindungan terhadap minoritas. Dan untuk minoritas tertentu termasuk dalam kaitan agama, dalam keyakinan ada di sana. Karena mereka sudah ada sepanjang sejarah Persia dulu sudah ada di sana. Dan juga di sana yang namanya sinagog, rumah ibadah orang Yahudi itu nggak perlu dijaga ya. Nggak kayak di banyak negara, bahkan negara maju kan harus dijaga itu. Main-main ke sana, itulah katanya, serba katanya. Saya suka belusukan, suka keluyuran. Kemanapun saya masuk. Mendahului Pak Jokowi ini ya. Oh iya, mendahului, saya kan 2012. Oh iya. Enggak, belusukannya di Moskow juga udah suka belusukan kan? Di Moskow karena cuma 2 tahun, kurang dari 2 tahun ya udah terbatas. Tapi ini full 4 tahun. Jadinya belusukannya antara lain ke komunitas sinagog sana saya tahu, saya masuk. Ada kawasan, kalau kita kawasan tuh seperti apa ya, seluas Jatinegara gitu. Segitiga sampai Kampung Melayu tuh. Itu kawasannya Yahudi. Ya ada sinagog, bisnis jualan di sana, masyarakatnya pakai kupluknya Yahudi. Itu Yahudi. berapa ribu komunitasnya sampai segede gitu? Komunitasnya kecil, sekarang itu mungkin 20.000. 20.000. Terakhir sampai sebelum saya datang dari 2022, nanti kenapa kita bahas 2002, itu masih ada 30-40 ribu. Tapi sejak itu berkurang karena mereka khawatir terancam, jadi sebagian pulang. Tapi yang lain kalau ditanya, kenapa masih saya orang Iran? Saya lahir dan besar di sini. Apa yang saya harus? Dan saya selama ini nggak ada masalah. Yang pindah tuh biasanya juga dibujuk-bujuk kan ada programnya tuh kan menarik supaya semua orang Yahudi ke Israel. Seperti bukan hanya dari kawasan situ ya, dari seluruh dunia segala macam kan dibujuk untuk kembali tuh. Padahal di negaranya aman kok gitu loh. Nah, itu aja dari situ aja kita udah hidup katanya. Bahkan ini menarik Pak, karena ini takut lupa kita udah sepuh soalnya Pak. Sama lagi. Saya bahkan pernah baca itu dokumen Mossad yang sudah dibuka ya karena udah kadaluarsa. Bahwa ternyata dulu orang-orang Yahudi di Irak tuh nggak mau pindah ke Israel karena udah sukses di Irak. Di Irak bukan di Iran, di Irak. Karena udah sukses kan dia di situ dan merasa aman. Tapi karena kampanye Zionis ini kenceng, akhirnya Mossad bikin operasi, bikin narasi bahwa orang Irak antisemit berbahaya tinggal di Irak. Karena nggak laku narasinya, Mossad yang ngebom sinagognya pakai granat. Sehingga akhirnya mereka, wah beneran nih takut. Akhirnya pada pindah ke Ya itulah cara-cara mereka, cara-cara dunia mereka, dunia intelijen mereka. Segala cara dilakukan untuk meyakinkan bahwa ya udahlah yang namanya Yahudi kita kumpul aja jadi satu di tanah sana tuh. Itu konsep Zionis ya. Konsep Zionis. Sementara itu tidak diakui oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Iran ya. Yang tinggal di kawasan Iran, Irak, Syria. Turki juga. Turki. Mereka tidak terpengaruh mesti sama yang seperti itu orang itu. Marah mereka kampanye, kan ajarannya termasuk aliran yang karena perintah Tuhan kita nggak boleh punya negara sendiri, justru harus tinggal menjadi diaspora yang baik di seluruh dunia. Kalau itu saya nggak tahu, tapi bayangan saya begini. Apa yang menjadi masalah kita kalau kaitannya dengan religiositas ya? Buat saya tafsir. Tafsir itu terlalu banyak. Maaf, di agama Islam juga loh. Ya bahkan itu kan banyak orang di Indonesia tuh dulu saya harus meyakinkan katanya Qur'annya
orang Syiah beda sama Qur'annya kita. Waduh, saya bilang yang benar aja. Barusan Bambang aja bilang. Iya. Katanya Sampai saya beliin Quran dari Iran untuk nunjukin, coba kasih tahu sama saya mau bedanya apa. Mau masuk di sini nih. Iya, ya boleh. Gini, karena katanya Qurannya beda, nabinya beda. Iya. Salah satu program awal di Iran, saya mau buktikan Quran kita sama. Iya. Kalau mau bukti nyata, tiap tahun itu Iran itu menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran internasional. Iya. Ada lomba lagunya, Iya. ada lomba hafiz, Iya. dan kita selalu kirim juri. Iya, iya. Artinya juri dari berbagai negara, pesertanya dari Amerika juga. Waktu tahun saya di sana ada, saya selalu datengin tuh anak-anak kita yang suaranya bagus-bagus dan Kori dan hafiz-hafiz kita yang muda-muda tuh. Loh, artinya apa sih kalau hafiznya ada di situ? Loh, berarti kan ukurannya sama dong. Orang jurinya juga sama memahami kok. Dari situ aja sebenarnya sudah bisa dibilang apa yang katanya itu udah pasti nggak benar. Saya buktikan lebih lanjut. Saya bilang dulu ada edaran dari percetakan negara untuk mencarikan order di negara-negara kawasan Timur Tengah, khususnya dalam kaitan pencetakan Quran. Wah, kebetulan nih saya bilang. Saya datangi yayasannya Rahbar, yayasannya Khomeini, almarhum Khomeini yang pertama. Mau nggak bikin cetak Quran di Indonesia, tapi disumbangin ya ke Indonesia? Dengan senang hati, ambasador. Mau berapa banyak? 100.000? Saya dibikinin surat, saya dikasih mandat untuk mencetak. Saya bilang jangan banyak-banyak deh. 30.000 aja cukup untuk start awal. Qurannya saya minta, kan Quran Sena apa ya, kaligrafinya keren-keren ya, covernya tuh orang bilang musalaf ya. Itu kan keren-keren ya. Dikasih 2 kopi. Saya kirim ke lembaga kita yang untuk memverifikasi. Sebulan kemudian keluar pernyataan resmi. Quran ini tidak ada bedanya. Berarti dari boleh dicetak. Kementerian Agama ya. Tapi ada badan sendiri. Ya, ada badan khusus ya. Tapi artinya Quran tidak beda. Udah sahih lah itu. Sahih. Saya bilang ke percetakan. Oke, silakan cetak. Tapi nanti ditulis seperti sumbangan. Quran yang beredar. Sumbangan dari kedutaan Iran atau yayasan apa. Waduh, nggak bisa Pak. Kita hanya mencetak. Aturannya kalau kita mencetak, kita harus kirimkan kembali ke negaranya. Wah, loh, negaranya mau nyumbang ke kita. Ya tapi harus kita kirim, nanti baru dikirim ke situ. Astaga. Saya bilang udah, kalau ini udah alasan mencari-cari ini. Berarti ada resistansi di dalam situ. Kalau Quran dari sana, Pak, lu udah jelas sama. Mungkin saya masih punya. Kebayang tuh resistansinya dari mana. Kita bisa bayangkan kan? Itu bukti seperti itu saja saya udah semua saya jajaki dan tidak ada bedanya. Apalagi Nabi. Kita Nabi itu zaman Soeharto tahu kan? Perayaannya di istana doang tuh. Undang korps diplomatik, pejabat tinggi. Yang saya rasain beda utama sih kalau dalam hal pemahaman itu mungkin bahkan bukan hadis. Kalau di sana sih tidak ada ya bahwa Nabi Muhammad nggak boleh dilukis gitu, nggak ada di sana, bebas saja gitu. Enggak juga, memang nggak ada. Jangankan Nabi Muhammad, Ali aja nggak boleh dilukis wajahnya. Ada sebagian yang ngarang-ngarang juga, tapi ya hanya buat di rumahnya dia karang itu. Tapi maksudnya gini loh, kok kita sejauh itu ya mengarang narasi tentang negara orang. Tapi kan artinya ada yang menciptakan dan mengembang, menyebarluaskan kan. Apa itu mungkin dari ini ya, agak rewind sedikit ya. Saya ingat terjadi kan sesudah revolusi Iran 79 ya. 79 lalu terjadi perlombaan untuk lebih Islam. Antara Iran dengan Saudi, karena waktu itu kan Saudi diserbu, Mekah, ingat nggak? Mekah diserbu oleh kaum Salafi dan akhirnya mereka deal, raja dengan kelompok ini bahwa oke, tapi raja harus mendukung aliran mereka Dan mulai itu baik di Saudi pun jadi berubah, yang tadinya tidak wajib, daerah-daerah nggak wajib pakai jilbab menjadi. Jadi Saudi 79 itu beda banget lah dengan Saudi sekarang gitu. Kita itu sampai hal yang kecil-kecil itu jadi masalah kok. Contoh paling gampang nih. Seorang anggota DPR pernah nanya ke saya. Si A sama Sunni beda ya, Dian? Beda apanya? Sholatnya. Kenapa sholatnya?
kita kan begini, dia kan begini. Lo yang begituan kok jadi urusan sih? Iya. Lo udah haji kan temen, DPR tapi temen. Lo udah haji kan udah. Lo waktu haji atau umroh lihat nggak umat yang datang ke Mekah itu sembayangnya? Kan ada yang begini, ada yang begini. Lo bisa bedain itu Sunni Syiah begitu. Lo tahu mazhab Maliki? Diam dia. Maliki kan begini. Iya. Loh, kita yang beginian jadi masalah gitu loh. Kalau kita nggak usah gitu. Soal talqin aja jadi masalah antara NU sama Muhammadiyah. Yang sama ini begini Bang, Mas Bambang, yang tadi itu tafsir. Iya. Seorang dosen UIN, saya lupa namanya, saya bisa cari. Berkunjunglah sana delegasi dari lintas Islam. Datang sana ketemu saya, terus mereka bilang mau ke Qum. Kota suci dan kota pelajarnya Iran. Oh silakan. Singkat cerita begitu selesai dari Qom, mereka ketemu berbagai pihak, kembali ke Teheran, sebelum pulang ketemu lagi. Gimana Qom? Berkesan gak Pak dosen? Waduh Pak, saya sudah khatam 7 tafsir untuk menjadi pengajar di UIN. Saya merasa saya sudah menguasai Islam. Tapi saya datang ke Qom saya jadi kecil. Kenapa? Saya masuk ke perpustakaannya, ada 300 lebih tafsir dari berbagai mazhab, termasuk Sunni. Apa enggak saya kecil Pak? Saya lucu aja. Memang kan salah satu yang perbedaan mungkin ya, perbedaan yang dalam arti positif dari Syiah ini budaya di debat, budaya pengkajian itu lebih agresif ya, di sana lebih aktif lah gitu. Kalau mau jujur menurut saya mereka rasional. Rasional, jauh lebih rasionalnya. Sangat rasional, betul. Betul sekali Pak. Apapun kita bilang ya perbedaan, ya kita bilang Sunni juga iya, tapi mereka paling gampang juga menganalogikan kalau saya, maaf teman-teman yang non Muslim, saya menganalogikan seperti Syiah itu seperti Katolik. Punya pimpinan, punya hierarki, punya ayatollah ya, punya paus ya, punya garis merah ajarannya. Kalau kita punya kan, aturan yang ketat lah. Kalau kita kan lebih kayak Protestan sebetulnya. Betul, tergantung imam yang kita ikuti. Masuk mendetanya lah ya, gerejanya. Kalau bahasa ini tergantung kiainya. Kiainya kan gitu. Ustadznya ya. Terus apa yang tadi? Kok kita masih hidup, orang sudah sampai ngomongin hidup di Mars, kemarin baru pulang dari bumi, kita masih ngomong salat harus begini, kesalahan salat seperti ini. Bahkan itu bulan puasa mulainya kapan, Lebaran. Nggak ikut-ikut juga ada kalau di Iran nggak ada tuh ya perbedaan Lebaran, Ramadan. Nggak, maaf kalau beda, buat saya kalau satu tanggal lebih indah gitu loh. Supaya sedunia sama. Tapi enggak cuma Islam aja kan, Natalnya orang Kristen sama Ortodok beda juga, yang 1 4 Januari. Ya itu tafsir lah, tafsir. Makanya kalau udah bicara tafsir. Tafsir. Makanya jangan berkelahi soal tafsir ya, lihat aslinya aja ya enggak. Tafsir kan bukan hal yang wajib, mutlak, yang bukan mutlak ya. Ya enggak? Kalau udah begitu kan kenapa kita masih ngotot-ngototan sih gitu loh. Nah, ngomong ngotot-ngototan ini, sekarang yang baru aja kejadian kan ngotot-ngototannya antara Amerika dan Iran di Pakistan kan. Akhirnya gagal lah mau ada perjanjian damai ini. Kalau ambasador kita nih Pak Dubes ngelihatnya gimana nih? Pasti ngikutin kan berita dari Pakistan lah. Ya jelas lah, kebetulan hari-hari ini jadwal gue rada kisruh nih. Karena harus memenuhi berbagai macam. Tapi ingin tahuan publik. Persis. Betul. Karena itu saya penuhi selagi bisa. Bahkan ada yang terpaksa ditolak karena bentrok. Tapi intinya begini loh. Saya cuma mau mudah-mudahan membuka mata bahwa yang namanya, kita ngomong diplomasi nih, latar belakang gue diplomat. Jadi diplomasi. Orang selalu bilang gini loh, yang namanya konflik, kalau sudah jadi perang, apakah bisa dimediasi? Itulah diplomat perannya. Kalau gue selalu bilang, diplomasi harus bisa mencegah perang. Mencegah perang satu hal, tapi mencari celah di tengah kebuntuan. Intinya kan gitu. Nah sekarang gini, ketika
Amerika menyatakan siap bertemu dengan Iran, gue udah curiga, gitu loh. Trump, ini kan kita bicara Amerika bukan Amerika secara kita pemerintahan. Bicara Trump ya. Kita bicara Trump loh. Ini perangnya kita Trump. Kita bedain lah ini ya. Wah, harus dibedakan. Harus sangat dibedain. Ini perangnya Trump kok. Iya. Amerika nggak setuju. Ya. Kongres aja nggak diajak bicara kok. Iya. Gimana dia bisa bilang? Nah, gue selalu bilang gini. Ini apa namanya? Kenapa tautannya mau? Berbagai upaya nggak bisa. Tautannya muncul Pakistan. Berarti ada dua hal nih. Yeah. Upaya ini dan munculnya Pakistan gitu ya. Tapi upaya ini kenapa? Trump mengajukan 15 usul poin yang dia sampaikan. Kalau mau jujur, udahlah. Ini 15 poin suka-sukanya Trump. Iya. Itu high call lah. Ya udah, 15 poin. Udah pasti nggak ada yang mau. Iran nggak mau. Iran datanglah dengan counter proposalnya. 10 poin. 10 ini udah jelas penentangan 15. Iya, pasti. Mengedepankan kepentingan Iran. Loh kok mengedepankan kepentingan Iran kok Trump mau? Iya. Ya kan? Buat saya udah curiga. Ya kan benar. Iya. Di sana yang terjadi, katanya kamu. Nah, ini orang salah membaca yang namanya Amerika siap berunding berdasarkan 10 poinnya Iran. Iya. Salah itu. Salah. Itu bukan berdasarkan 10 poinnya Iran. Tapi untuk menunjukkan bahwa harus ada sesuatu yang alasan untuk berunding, untuk bertemu. Pakailah. Yang terjadi apa? Kan perundingan mau 21 jam kayak berapa? Kan cuma satu poin, no, 2 no, 3 no, 10 no, selesai. Buntu. Artinya dari awal aja udah defect nih. Udah cacat dari awal nih. Karena ini proposalnya Iran kok. Bagaimana Anda cerita dia setuju 1 poin aja udah luar biasa tuh. Dan pertentangan di antara poin-poin ini kan sebenarnya lagi dibahas di sana. Di Jenewa, di Wina. Di perundingan yang ingin menghidupkan kembali JCPOA itu. Perundingan yang pernah dicapai. Artinya apa sih semua ini? Jadi ada 2 lini nih sebetulnya. Ya, di sana 1 jam. Tapi maksudnya gini loh. Nah, sebenarnya kan dulu udah ada perjanjian itu. Berarti apa? Ya kan yang si Trump yang membongkar. Dan ini sudah disampaikan sejak kampanye dia. Dan bahkan dia nyerang ketika sebetulnya perundingan di Oman hampir berhasil ya. Belum. Hampir lah. Belum. Kalau dibilang hampir berhasil belum. Paling enggak Oman mengklaim udah tinggal dikit lagi katanya. Di mana? Yang di Oman. Oman jauh. Ini yang di Italia, di Jenewa sama Wina. Yang keterusannya tuh, yang dibubarin itu. Yang Eropa marah itu ya. Eropa marah. Nah, nggak ada. Di sini totonya muncul itu. Masalah kebuntuan di sana dibawa ke sini ya nggak selesai. Di sana itu negara Eropa terlibat, mitranya Amerika. Seperti waktu menyusun dengan Obama, kan tercapai. Nah, sekarang kan dibongkar. Tapi sekarang mau dipertemukan di meja Pakistan dengan fasilitasi Pakistan yang dihadapi Trump, yang pandangannya udah jelas, nggak akan bisa. Nah, yang orang juga salah tangkap seakan-akan wah terus dirayakan Amerika mau membahas berdasarkan Amerika sudah ngadepin orang Trump nih, jangankan kita, Tuhan juga mungkin mikir tuh ngadepin Trump. Ya saya ngebayangin tuh anak buahnya sendiri bingung kali ya. Tapi saya lihat juga sebetulnya sih kalau saya lihatnya nih ya, kan kalau kita lihat Trump itu jangan dengerin perkataannya, lihat kelakuannya kan. Kalau kita lihat dari gerakan-gerakan pasukan, ini kan pasukan Amerika udah kehabisan peluru, dia harus balik untuk ngisi peluru ya kan. Terus kalau saya kebetulan agak penggemar alat-alat senjata, jadi saya tahu kalau yang namanya ngisi Tomahawk itu salah satu kelemahan Tomahawk. Dia tuh nggak bisa diisi di tengah laut karena perangkat itu terlalu ringkih lah untuk dalam suasana gelombang. Dia harus biasa tempat yang sangat stabil baru masukin. Abis ini kan ketika nyerang mereka lah. Kalau kapal nggak ada misalnya buat apa? Jadi memang Trump kayaknya perlu waktu jeda. Persis. Jadi buat saya juga melihatnya ini Trump udah mulai kesulitan. Lepas dari masalah dalam negerinya dia yang makin bertimbun ya.
Tapi dalam masalah luar negerinya ini, dalam masalah teknis saja lah. masalah teknis, militer, Iya. amunisi. Iya. Tomahawk berapa? 4 juta dolar? Iya. Satu. Iya. Setahun dia katanya cuma berapa ratus. Paling 200 ya. Nah, ya kan? Iya. Sementara bisa dijinakan Iya. oleh yang namanya drone Iya. yang harganya 20.000 dolar. Iya, dan bisa dibikin berapa ribu setahun gitu Lah, loh. cuman segede gini. Iya, iya. Ya. Sementara itu segede apa? Drone itu katanya Iran paling enggak 200 sebulan aja bisa. Ya, makanya. Dan yang mereka lupa, orang Iran ketika bangun tidur itu dia sudah terancam tuh. Iya. Dia bangun tidur melek, Allah ilah keliling saya ini potensi musuh semua nih. Iya, iya betul. Dia Persia, yang lain Arab. Iya. Saya salah langkah digerubuk ini. Iya, iya. Bangun tidur, wah semua Islam, tapi sana Sunni, saya sendirian. Iya, iya. Udah gitu musuh Israel lagi. Lah, kalau ada apa-apa, cilaka kita. Iya. Artinya apa sih? Dari sejak awal revolusi Iran itu mereka sadar hal yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan pertahanan. Iya. Bukan perangnya. Iya. Pertahanan kalau ada apa-apa. Serangan ya. Dan betul kan? Lagi lemah begitu Irak nyerang. Iya. 8 tahun Itu perang. 8 tahun ya. Lama banget. Ternyata Irak bisa dipukul mundur. Iya, Walaupun dibantu Amerika loh. Iya, iya. Dipukul mundur. Irak minta gencatan senjata. 8 tahun dalam kondisi seperti itu. Artinya apa sih? Dia 8 tahun itu pun juga sudah tidak diam dalam hal menyiapkan senjata yang bisa dipakai kapan saja terhadap siapa saja. Dalam kondisi di bawah sanksi ekonomi yang luar biasa. Apalagi sejak 2002 ketika sanksi lebih masif ke hampir semua aspek kehidupan mereka, rakyat mereka. Wah, nah itu tidak dibayangkan bahwa pada awal-awal perang kemarin ini yang Juni termasuk Juni tahun lalu itu kan masih stok lamanya Iran tuh yang baru dikeluarin. Iya, iya, iya. Belum yang baru-baru tuh. Cuma untuk ngeluar supaya rudal-rudal pihak lainnya Dan interseptornya habis. berhenti itu kan. Iya. Itu katanya yang dari satu negara di Arab aja tuh 2.500 itu interseptornya habis. Bayangin, harganya paling enggak $500.000 sampai $4 juta itu. Bisa dibayangkan. Nah sekarang bayangin kalau mau ini ya, Trump itu udah sakit jiwa, pengecut kan. Iya. Makanya seperti yang bulan Juni lalu, sekarang pun menyerang tiba-tiba ketika perundingan di Eropa masih berlangsung. Tapi yang penting ketika bulan puasa. Iya. Ketika bulan puasa itu Iran terutama pemimpinnya sudah meninggalkan semua kegiatan yang sifatnya keduniawian. Lebih banyak tauziah di hari rumahnya yang sederhana kepada umatnya di musola di dekat compoundnya situ. Ya. Dan itu bukan hal yang rahasia. Dia kegiatannya karena sudah tua juga, tidak banyak keliling. Dan udah siap dipanggil Tuhan juga. Artinya apa? Ya kalau dibilang intelijen kebobolan ya kebobolan lah. Tapi artinya memang orang tahu ke hidupnya Ayatollah dia cuma di rumah situ kok. Nggak usah pakai intelijen inilah, pakai intel spion Melayu juga bisa lah. Iya. Ditaruh tukang baksonya di depan Tukang juga bakso tahu tanya. gitu. Wah si Ali Khamenei nggak keluar-keluar. Masalahnya disitulah dia suka mengundang pimpinan untuk rapat gitu loh. Ya udah itu aja apesnya tuh. Makanya kena. Tapi ini kita kembali ke yang berkaitan ke dalam negeri ini ya. Ini kan kalau rame diperbincangkan dan ini menurut saya Mas Bidang Jurid pasti orang yang sangat tahu soal latar belakangnya kan. Pertama yang ribut kita masih ada 2 kapal Pertamina ya yang tersandera lah di sana harus nggak bisa keluar kecuali aman lewatin Selat Hormuz ya. Dan suasananya dianggap belum aman. Tapi di lain pihak beredar juga kan di medsos, loh ini katanya hukum karma karena Indonesia menahan satu kapal Iran udah hampir 3 tahun ya, udah sekitar 3 tahun ya, yang membawa 1,6 juta barel crude ya, jadi dan sampai sekarang nggak selesai bahkan dilelang nggak laku-laku belum selesai ya, udah mau lelang ketiga ya, dan itu
krutnya tahan tuh udah 3 tahun. Orang bilang kapalnya pun udah besi Udah tua. rongsokan, udah nggak bisa jalan ya. Kalaupun jalan ya yang pasti harus ditarik dulu gitu. Nah mungkin banyak yang nggak tahu itu dulu kapal itu alasan ditahannya apa sih? Alasan ditahannya secara resmi Bakamla bilang karena melakukan kegiatan ilegal di lautan Indonesia. Oh, transshipment ya. Jadi dia Transshipment, menjual minyaknya ke kapal lain kapal lah lain. kira-kira gitu ya. Itu setahu saya itu pun bisa diperdebatkan. Apakah di laut teritorial kita atau di laut ZEE kita atau memang di luar bahkan. Di daerah mana itu Di Natuna Utara. Oh, Natuna Utara ya. Masih bisa diperdebatkan. Ya, karena kan kalau wilayah teritorial kita 12 mil 12 ya mil. atau garis antar pulau lah ya. Betul. Tapi 200 mil lagi Itu sudah ZEE. itu namanya zona eksklusif ekonomi. Ya. Nah itu bisa diperdebatkan kalau di situ saja. Setahu saya kan di ZEE itu kan tidak perlu izin, tidak perlu tapi hanya memberitahukan tuh. Ya, hanya perlu izin kalau melakukan kegiatan ekonomi kan. Ya, betul. Jadi misalnya dia nangkep ikan atau dia menggali dasar laut gitu ya. Nah, jadi ini daerah Kelabunya apakah daerah kegiatan transshipment itu dianggap kegiatan ekonomi atau bukan? Kira-kira gitu ya perdebatannya yang. karena bukan tidak mungkin gini, Iran di embargo tidak boleh mengekspor minyak ke luar negaranya. Tapi yang peminatnya banyak, apalagi kalau harganya murah. Kalau harganya murah itu semua, bahkan broker barat pun berkeliaran di Dubai atau di daerah-daerah Timur Termasuk Tengah di Indonesia juga ada brokernya saya kenal. Gitu ya. Berarti ada, semua broker itu ada di sana. Nah, banyak yang menyatakan karena gua bukan pemain, deal dibikin di Dubai di sana. Oh, untuk mana? Katakan untuk kawasan Asia. Oh, kapal kita ada di sana. Kirim aja kapal ke sana. Itu yang namanya shadow fleet itu ya. Shadow fleet dan itu di laut internasional kan tidak ada yang bisa gugat. Nah, makanya tadi abu-abunya itu di wilayah Sapa. Dan juga satu lagi shadow fleet biasanya apa tuh namanya AIS tuh apa namanya? AIS-nya dimatikan. Itu dimatiin dan menurut hukum internasional tuh nggak boleh dimatiin ya. Secara hukum internasional nggak tidak boleh. Oke, itu satu hal. Tapi bahwa abu-abunya itu di wilayah mana kan bisa diperdebatkan juga. Ternyata di sana ditangkap. Tapi itu udah diadili kan? Ada pengadilan, kan ada pengadilan khusus tuh buat. Setahu saya disita. Tapi melalui proses pengadilan kan harus kalau penyitaan. Mustinya ya, tapi saya tidak pernah mendengar ada proses pengadilan. Padahal itu kan harusnya ada pengadilan maritim, ada mungkin pengadilan ada maritim. Ya, karena yang ditangkap ini kan yang punya kapal itu kan orang Iran itu, saya tidak tahu apakah dia, karena dia ya betul, mungkin ada tapi prosesnya nggak transparan ya. Iya. Karena setahu saya dia dikenakan denda sekian juta itu, apa dibayar atau tidak ada yang tahu. Saya nggak tahu pribadi. Tapi bisa di Google lah kali ya. Mungkin ya. Tapi maksudnya begini, tidak. Nama kapalnya apa? Amran 114. Amran 114. Itu loh. Bendera Iran ya. Pemiliknya memang orang Iran. Pemiliknya orang Iran. Ya. Itu perusahaan besar nggak mas pemiliknya atau? Gini loh, di Iran yang namanya jual beli minyak dan gas tidak ada yang semuanya murni swasta. Oh ya karena shadow fleet itu ya. Karena komoditas itu komoditas utama Iran yang menjadi sasaran embargo utamanya Amerika dan Barat. Jadi semua penjualan pembelian tentang minyak Iran, kalaupun memakai katanya perusahaan swasta, mungkin itu front companies-nya. Lembaga itu di sana. Operasi gerilya lah ya, operasi senyap lah gitu ya kalau perdagangan di itu. Di belakang itu pasti sekelompok atau seseorang penting di sana. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang, makanya yang ditangkap itu ya mungkin dia punya power juga lah. Bukan, yang ditangkap itu ya kapalnya si siapa itu namanya. Amran ya mungkin itu. Dia hanya front aja ya. Direkturnya di depannya aja dia. Iya. Makanya, kalau kita bilangnya direktur aktentas. di akte doang ya. Tapi masalahnya bukan hanya di situ. Makanya kenapa saya pernah di acara salah satu stasiun
dari DPR bilang tertahan kapal ini, bukan ditahan. Karena penuhnya jalur penuhnya kapal di kawasan Teluk Persia 2000-an kapal yang semua mau keluar. Jadi kita tertahan karena nunggu antrian. Iya. Saya bilang mana ada 2000-an kapal, 200-an iya gitu deh. Dan mana tertahan. Ya ditahan kok. Ditahan itu artinya nggak bisa keluar lah. Bukan ditahan karena dia ada di wilayah Iran ya. Bukan. Bukan, karena dia ada di wilayah Arab Saudi kalau tidak salah masih di sana. Hanya nggak tidak bisa keluar, nggak bisa lewat. Karena harus keluar harus lewat Selat Hormuz. Itu aja. Jadi dan sebetulnya bukan nggak bisa lewat, nggak yakin selamat kalau lewat itu. Bukan soal itu, ditahan. Karena saya bilang di beberapa tempat juga. Ditahan oleh siapa? Oleh Iran. Nggak akan diizinkan lewat situ. Jadi kasih tahu, gua nggak kasih izin kapal lo gitu. Kan gini. Nah ini mesti clear. Paling tidak secara formal kan pemerintah Iran bilang, ini formal ya. Kami Selat Hormuz itu terbuka, ya kan? Kecuali karena kondisi perang yang berkepentingan dengan kepentingan Amerika atau Israel dan konco-konconya. Gitu kan kira-kira kata-kata diplomatiknya. Jadi mereka juga sensitif, tidak mau mengatakan kami menutup Selat Hormuz. Mereka nggak mau. Mereka bilang Selat Hormuz itu terbuka. Awalnya terbuka. Tapi ketika negara-negara Arab sekutunya atau anteknya Amerika itu sudah ikut-ikutan menyerang, mengeroyok Iran. Iran mulai ambil sikap tegas. Tidak boleh lewat, titik. Siapapun. Tapi kan udah ada yang boleh lewat kan. Untuk kepentingan Iran, makanya kapal-kapal untuk jurusan Cina, jurusan India, jurusan Pakistan, Malaysia. Betul, Malaysia, dan 1-2 itu urus untuk Jepang yang sudah punya komitmen untuk dikirimkan dilewatin. Dan yang menarik bahkan kapal Perancis sudah boleh lewat. Ya, karena memang tidak banyak dari mereka. Iya, dan mungkin juga karena Perancis menolak untuk bergabung bantu. Tapi yang saya mau bilang begini, kapal-kapal itu juga tidak ada yang mangkal di pelabuhan Iran kan, karena beli minyaknya mereka, kan di tempat lain. Bawa minyaknya minyak Iran ya bisa di Oman, bisa di Saudi, ya bisa. Nah, buat saya itu mungkin karena saya itu gara-gara peristiwa ini jadi pengamat yang agak intens lah ya. Jadi saya mengamati Selat Hormuz itu sebetulnya Selat Hormuz yang sering dilewati kapal-kapal internasional itu secara teritorial miliknya Oman. Itu kan di Selat Hormuz yang paling sempit itu kan antara Oman dengan Iran. Nah, walaupun Iran ini tidak penandatangan perjanjian hukum internasional, hukum laut internasional, juga Amerika Serikat, tapi keduanya itu secara praktek sebetulnya seolah-olah mendukung lah selama ini ya, sebelum perang ya. Nah, jadi kan selama sebelum perang kapal-kapal lewat situ nggak ada masalah. Betul. Bahkan itu menjadi 20% dari jalur minyak dunia. Lebih mungkin. Ya. Nah, yang menariknya sekarang kapal-kapal yang diperbolehkan lewat dan aman, itu dia tidak lewat jalur internasional ini yang di wilayah teritorial Oman, tapi dia masuk di wilayah teritorial Iran. Di situ kan ada 2 pulau kecil satu, pulau besar satu. Jadi dia yang kalau ke sini ke arah laut ke laut luas itu lewat di antara dua di selat 2 pulau yang dikuasai Iran. Kalau yang ke sini melipir lah di sini. Nah, memang kalau dalam undang-undang hukum laut internasional kan itu harusnya free passage ya. Jadi bebas, nggak usah, bukan tol lah atau katakan tol gratis lah gitulah ya kalau. Tapi kalau melewat wilayah teritorial, pertama harus minta izin, ya kan? Kedua, kalau pun izin diberikan, pemerintah yang memiliki daerah teritorial boleh memungut fee untuk jasa-jasa tertentu, ya kan? Misalnya jasa kapal pemandu, ya kan? Kalau dia berjangkar, ya uang parkir berjangkar, ya kan? Dan yang utama. Nah,
kelihatannya sekarang yang diterapkan Iran, dia bilang kalau kita hanya bisa menjamin kalau kamu minta izin ke kita, dikawal oleh kita lah. Ya. Tapi ya ada biaya pengawalannya, ya kan? Memang. Karena itu kan semua biaya buat kita. Dan semua hal yang berlaku umum. Dan gosipnya kan sampai biayanya $2 juta sekali lewat. Gosip nih ya. Dalam kondisi sekarang. Dalam kondisi sekarang ya. Tapi beberapa kapal lewat. Karena kalau kapal yang sangat besar seperti namanya Very Large Tanker itu, VLCC, itu kan isinya 2 juta barel. Kalau bayar $2 juta kan cuma nambah $1 per barel dibandingin harga $100 kan 1%. Jadi menurut saya ini sangat cerdik. Jadi Iran tidak menyalahi hukum internasional walaupun dia bukan penandatangan. Ketika dia mengut pungutan juga masih reasonable kalau buat kapal-kapal gede, ya kan? Nah, yang kira-kira nilainya 1% dari total kargonya. Harga kargonya. Ada kargonya. Nah, lalu yang menarik buat saya, jadi si Trump dan Amerika dan Israel tuh mau nyerang Iran soal sebagai bajak laut itu nggak bisa. Walaupun mereka kembangin narasi itu bikin tol. Ya, sebenarnya itu bukan soal yang itu sebenarnya tidak melanggar karena masuk wilayah teritorial dan menggunakan servis ya. Nah, lalu rupanya karena narasinya nggak laku, karena dia pikir-pikir juga nih Amerika sama Israel kan. Bayangin kalau 20 juta barel tiap hari lewat situ, artinya kan $20 juta tiap hari. Kalau setahun itu kan hampir 700 juta dolar. 720. Iya, ya kan? 720. Ya, juta dolar, ya hampir miliar. 7,2 miliar. Iya kan? Bayangin 2 juta dolar kali 365, ya kan? Jadi 2 kali 365 750-an lebih ya. Juta dolar per tahun. Lah kalau 5 tahun aja kan udah 3,5 miliar dolar. Udah balik modal itu Pak. Iran kan untungnya 1 triliun tapi ya. Nah, lalu jadi dianggap waduh. Ini time on Iran side kan. Oleh karena itu diajaklah berunding untuk pertama kalau menurut saya secara diplomasi itu Amerika ajak berunding tadinya kalau Iran nolak kan artinya dia anti damai kan. Jelek dong namanya. Tapi Iran kan pintar. Oh oke. Tapi saya ngajuin syarat lagi 10 kan. Wah si Trump ini sebagai negosiator. Waduh kalau gua tolak. Gua yang dituduh pro perang anti damai kan. Oke ketemu. Walaupun yang tadi Anda bilang. Ini sebenarnya ketemu nih cuman pura-pura aja nih. Karena nyelamatin supaya nggak dianggap anti damai dan pro perang. Tapi kan dia mesti ngakalin ini yang. Masa Iran yang terus dapat duit. Jadi akhirnya dia ngancem kan bahwa dia akan memblokade. Jadi dan yang diblokade bukan kapal yang semua kapal tapi hanya kapal-kapal yang berasal dari teritorial Iran. Kalau yang lewat jalur internasional itu nggak akan diapa-apain. Tapi ini kan artinya diblokade dua-duanya lewat jalur internasional kena bisa nggak aman dari Iran. Kalau pakai izin Iran di stop oleh Amerika. Jadi ini yang tergencet dunia lagi kan. Tapi nggak gitu juga. Nggak seperti itu saja cara melihatnya. Iya. Buat saya begini. Selama Iran diembargo minyak, kapal-kapal asing yang mau beli minyak di Iran dari Iran tidak akan bisa atau tidak akan berani memarkir ke kapal-kapalnya di teritorial Iran. Iya. Apalagi di pelabuhan. Pasti beli transshipment aja ya. Kalau tidak transshipment, dia beli di negara di tempat di mana ya country of originnya minyak Iran sudah diganti. Iya. Kayak dengan Irak itu kan. Mungkin ke Singapura dulu kali ya. Di Irak itu kan dekat dengan. Oh di Irak ya. Kan perbatasan dan di ujung di sana di wilayah Bushehr. Apalagi kalau ke Oman ya. Oman lah jauh karena di Oman yang di
di Hormuz itu kan praktis wilayah kosong tuh, bukan wilayah ekonominya Oman. Tapi yang di atas itu di dekat Irak itu minyaknya Iran kan mengalir ke sana. Jadi ke Irak dijual di pelabuhan Irak. Oh, jadi lewat Irak. Jadi seolah-olah itu minyak Irak ya, gitu. Karena country origin, originnya. seolah certificate of originnya tuh Irak. Jadi sana. Jadi kalau sekarang katakan ada yang masuk ke teritorial Iran, pasti nggak berani membawa keliaran bawa minyak. Oh, ini menarik ya. Jadi akal-akal untuk itu banyak. Artinya apa? Kalau sekarang saja si Trump ujuk-ujuk bilang semua kapal yang keluar Hormuz akan dicegat, ya nggak akan efektif juga ya. Karena yang berani melewati teritorial Iran itu hanya Cina, India, Jepang, yang nggak berani, Pakistan. yang Amerika pun nggak akan berani ganggu. Iya betul. Iya kan? Jadi ya silakan aja. Tapi mengenai biaya juga tadi kan itu biaya kali ini ya dalam kondisi. Setahu saya tidak banyak yang memanfaatkan tuh karena kapal riskan. Yang VLCC itu kan tidak banyak. Ada juga yang kayak yang dipakai Pertamina yang kecil, 2 yang diloloskan. Itu kan kecil-kecil tuh. Artinya kalau bayar 2 juta itu tetap tekor. Ngurangin ininya dia lah. Oh, jadi His Excellency nih. Jadi saya lupa itu ya. Ternyata Iran sama Irak tuh punya jalur pipa ya, yang sejak itu mungkin pasti sejak damai perang Iran-Irak berhenti ya. Kalau dibilang damai tidak sepenuhnya. Sejak Saddam Hussein jatuh kali ya? Bukan. Sejak tercapai gencatan senjata. Oh. Nah gencatan senjata itu seperti kayak di Korea lah, nggak tahu kapan. Atau kayak di Ukraina itu kan pipa migasnya tetap walaupun perang antara Rusia sama ada Ukraina, tapi ada saling pengertian. Kalau ini rezeki bersama jangan diganggu gitu ya. Tapi artinya begini, Irak itu pelabuhan yang sangat bisa dikembangkan ya memang harus dekat Iran. Iya ya wajar lah. Kalau yang sana-sana nggak dari mana dia minyaknya kejauhan. Jadi sekarang banyak orang kalau mau aman beli minyak Iran. Belinya di Irak ya. Beli minyak Irak orang. Jadi orang sekarang harus perhatiin tangker-tangker minyak Irak ya. Makanya dia. Nah, tapi yang saya mau bilang tadi kembali urusan kapal kita itu ya, itu jelas ditahan, tidak diizinkan lewat, karena kekecewaan Iran yang bertubi-tubi terhadap Indonesia. Nah, selalu saya jawab. Nah, ini yang menarik nih karena kita kan mau memberi tidak sekedar mengkritik juga possible solution ya. Seandainya His Excellency Wirengjurit ini dipanggil ke istana, Anda jadi utusan khusus untuk membebaskan 2 kapal Pertamina itu, apa yang akan dilakukan? Pertama saya sanggup dan saya tahu saya bisa. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya kita buktikan, silakan. Berapa lama perlu ini? Sekarang begini loh, namanya emergency, itu kan harus tidak mengikuti prosedur yang ada. Dan harus diskusi dulu, rapat antar kementerian, lupain. Mesti kayak Pak JK dulu lah ya. Oke, kasih surat tugas berangkat. Saya kan bisa karena segini, saya sampai sekarang ini masih punya kontak di sana. Mereka cuma bilang kok gini, Indonesia itu maunya apa sih? Asal jelas aja ya. Kok kita nganggap Indonesia sebagai sahabat, sebagai saudara. Tapi kok sekarang Indonesia tidak menganggap kita. Sejak kapan itu? Ya sejak pemerintahan Jokowi yang terakhir, masa terakhir. Masa terakhir periode kedua Jokowi, periode kedua akhir, ketika ada latihan. Gabungan terbesar dengan Amerika itu? Bukan dengan Amerika, dengan negara-negara Pasifik. Iran nggak diundang ya? Diundang. Sudah berangkat kapalnya, mau masuk ke Indonesia disuruh pulang. Karena oleh Indonesia tapi atas tekanan Amerika. Tahun berapa itu? 2023 atau 2024 tuh. Ketika Menteri Pertahanannya yang sekarang jadi presiden. Ya saya nggak tahu lah. Pokoknya begitu. Artinya apa sih? Diundang tapi ditolak. Itu pelecehan tuh. Aneh ya. Secara diplomatik pelecehan. Kedua, ini Amran. Nggak ada kejelasan. Di lelang nggak ada kejelasan, sampai sekarang mau dibebaskan yang saya bilang bulan lalu aja saya masih diminta tolong untuk ada delegasi mau datang tapi sama Indonesia juga tidak ditanggapi. Ketiga,
kita Khamenei meninggal, tidak ada itikat baik untuk menyampaikan simpati duka cita. Iya. Bahkan oleh duta besar kita di sana. Bahkan duta besar kita di sana pun tidak. Buat saya itu pelecehan. Ketika perang dingin sekalipun misalnya kita tidak anti komunis, tapi kan tetap kedutaan kita ada di Moskow, di Cina kemudian, tapi Moskow lah. Tapi kalau ada apa-apa itu kan tetap berfungsi sebagai perwakilan diplomatik. Kita tetap menyatakan simpati. Itu hal yang biasa. Iya, itu kan manusiawi sekali. Manusiawi. Ini di Teherannya tidak ada tanda-tanda itu, di Jakarta apalagi. Baru setelah mulai muncul kritik dari berbagai kalangan, akhirnya keluar surat yang dibawa oleh Menlu Indonesia. Banyak hal lagi yang kecil-kecil juga terjadi. Yang menyebabkan Iran itu merasa Indonesia ini kayaknya udah nggak mau sama kita. Saya ingat zaman saya dulu masih reporting sih, dulu tuh PT DI seneng banget karena bisa jual helikopter ke Iran. Udah deal, tahu-tahu ya itu kena embargo itu kan, karena peralatan avioniknya harus dari Amerika, dari kena sanksi. Jangankan itu, kalau urusan aviasi. Tenaga-tenaga kita itu dikenal terampil dan diakui keterampilannya, maintenance-nya pesawat Iran itu banyak oleh mantan-mantan teknisi kita dari MNF, dari PT DI, Garuda, PT DI. Dan saya kenal orang-orangnya waktu di sana. Mereka artinya mereka sangat diandalkan. Seperti di Qatar tuh ya, orang-orang gas tuh ya. Oh iya. Nah, itu semua tetap mendapatkan perlakuan yang artinya apa ya? Dianaktirikan lah seolah-olah ya. Tidak dianaktirikan justru. Artinya justru orang Indonesia dianak emaskan justru ya. Dianak emaskan. Artinya apa ya? Begitu singkatnya gini loh. Jadi ini sebenarnya people to people relation Indonesia Iran tuh bagus. Yang buruk tuh government to government ya jadi. Government to government, kita tidak pernah serius dalam menanggapi apa yang jadi concern Iran. Iran tuh selalu gini, pertanyaannya ke Indonesia tuh gini. Indonesia maunya apa sih? Iya. Nggak jelas gitu. Nah, tapi kalau ke negara lain, lu punya apa sih? Beda kan? Beda ya. Dengan pertanyaan itu saja kita tidak pernah bisa menjawab. Contoh, apakah ada kebutuhan produksi kita yang bertabrakan? Semua komplement. Kita punya apa? Kita bisa kirim minyak goreng ya. Kelapa bisa sawit. Dapat minyak dari sana. Kita punya kelapa sawit, punya karet, punya kertas yang dibutuhkan di sana. Kita butuh BBM, butuh minyak, artinya minyak mentah lah. Butuh drone juga, jangan lupa drone. Drone, butuh besi baja segala macam. Tuh semua komplementer. Komplement ya, harusnya pas itu ya. Harusnya pas, tapi kita tidak mau. Bukan tidak mau, tidak pernah bisa menjawab. Yuk mau barter kek kalau menghindari sanksi, atau kalau mau lebih lagi, yuk kita akalin pembayarannya yuk. Dan Malaysia bisa. Bisa ya. Semua karet kita yang masuk Iran semua labelnya udah Malaysia. Semua kelapa sawit yang masuk sana labelnya udah Malaysia. Kertas bola dunia itu 70% fotokopi cetak di sana bola dunia. Tapi masuknya lewat Dubai. Tidak bisa langsung. Nah, kenapa nggak bisa langsung? Karena tadi tuh katanya begini, katanya begitu. Tapi padahal saya sebagai duta besar di sana selalu bilang, percaya deh saya nggak akan mengkhianati orang-orang NKRI. Masa saya mau jeblosin sih, saya akan berurusan sama Amerika. Tapi ini mohon maaf nih, saya boleh nggak mengkritik alma maternya Pak Dubes nih? Silakan. Saya juga punya pengalaman tuh aneh ya. Kalau misalnya kalau kita soal Taiwan, saya ngerasa ini perasaan saya, belum tentu benar. Ini kan perasaan saya. Silakan. Dalam pengalaman yang selama ini, pemerintah kita juga Kemlu kita lebih RRT ketimbang RRT dalam kaitan dengan Taiwan. Karena One China polisinya ekstrim. Sama dalam soal Palestina Israel, itu lebih Palestina ketimbang orang Palestina. Sampai saya punya pengalaman, saya diundang ke Israel dan ke Palestina.
saya pikir ya saya kan, waduh, saya datang dong ke Dubes Palestina di sini, konsultasi kan. Gimana nih saya dapat undangan ke Israel, tapi kan saya pro Palestina, ntar gimana? Dubesnya dengan cerdik dia bilang, oh kamu harus terima, tapi kamu bilang selama kamu ke Israel kamu mau ketemu ini bos-bos saya Palestina. Oh ya, oke. Saya telepon dong mengundang saya, boleh nggak kalau saya ke sana diatur ketemu ABCD. Saya tambah lagi syarat, ketemu presiden, ketemu perdana menteri. Boleh katanya. Saya lapor lagi kan ke Dubes Palestina. Udah nih oke, bahkan oh bagus. Wah saya senang, kenapa? Artinya saya bisa menjalankan tugas saya diplomasi Palestina pakai biaya Israel. Jadi nanti jangan khawatir kalau Anda ke sana ada orang-orang yang protes Anda, saya yang pasang badan. Nah itu kan cerdik artinya kan ya. Tapi kalau saya minta izin ke kantornya dulu Pak itu jangan katanya. Gitu kan loh. Di paspor juga masih ada. Iya. Paspor ini berlaku. Iya. Jadi maksud saya kecuali, kenapa kita suka over gitu ya? saya nggak tahu. Jadi saya ngerasa kayaknya kita tuh takutnya sama sanksi pada Iran tuh lebih takut daripada Amerika sendiri. Padahal kemarin kan oleh Trump dicabut tuh sanksinya kan. Untuk Rusia, untuk ini karena minyak susah. Oh, iya. Kok kita nggak langsung sergap gitu, manfaatin gitu kan? Kalau saya jadi presiden, wah siapa nih yang punya OBD ke sana? Mumpung sanksi dicabut, kontak dong sana, kita beli minyak, kita murah gitu apa segala macam. Kalau dalam konteks upaya damai atau upaya memajukan, itu tadi people to people saja Mas. Iya ya. Buat saya nggak tahu apa yang terjadi sama masyarakat kita nih. Iya ya. Karena udah pokoknya yang berbau Israel seakan-akan momok, bahkan merambut ke bidang-bidang yang sama sekali nggak ada kaitannya ya. Olahraga misalnya, apa sih ininya? Iya. Kok sampai tim olahraga kalau saya pribadi, lah dia manusia kok. Iya. Sekarang contoh paling gampang nih, atlet Rusia kan di nggak boleh di mana-mana tuh, tapi kan tetap bisa bertanding gitu loh. Bisa. Negaranya disangsi atau negaranya nggak ada. Iya. Itu saya pernah mah. Buat saya kenapa sih nggak bisa dibedakan gitu ya? Atau lebih canggih. Saya pernah dulu saya ikut jadi panitia untuk itulah seminar internasional para wartawan seluruh dunia kan dari Israel juga kita undang kan. Iyalah. Cuma karena kebijakan ketat itu akhirnya kita dibantu oleh Norway. Kan orang Israel tuh banyak yang punya paspor lebih dari satu. Betul. Jadi akhirnya saya kontaklah teman-teman yang dari Israel itu. Kalian keberatan nggak kalau masuk ke sini pakai paspor yang lainnya lah supaya gampang lah kita nggak rese. Gitu. Sebagian bilang oke, tapi ada satu orang yang ngotot nggak, saya hanya mau pakai paspor Israel. Waduh, kebetulan waktu itu kan partner saya Norway. Dia nggak mau kasih alasan apa, cuman itu. Wah, barangkali saya pikir dia nggak punya paspor negara lain, karena itu dia ngotot. Norway-nya baik, dia bilang, gini deh, kita keluarin paspor buat dia, kalau dia bersedia. Kita sampein, tetap nggak mau. Ya udah, apa boleh buat? Kalau gitu kan artinya dia memang memilih menjadi orang pemerintah Israel, ya, bukan sebagai wartawan yang bebas. Ya udah, kalau gitu risiko mudah. Tapi kalau yang nggak ada masalah dengan itu sebagai wartawan, ya udah, no problem. Dan di sini juga nggak ada masalah. Tadi kan kembali di Iran aja ada masyarakat Yahudi kok. Iya. Kalau mau jujur, masyarakat kita yang ke Al-Aqsa segala macam itu kan juga harus masuk Israel berarti. Iya. Dan banyak puluhan ribu ke Yerusalem. Apa sih kok bagian mau pekerja sama olahraga aja kok nggak mau gitu. Makanya sekarang akibatnya kita di ban sama FIFA lah segala macam. Buat saya kan yang rugi kita gitu ya. Sebenarnya kan ada cara yang seperti itu. Kamu boleh kesini tapi kalau kamu menang nggak pakai benderanya tapi disebut itu kan udah berlaku internasional. Dalam konteks Rusia aja sekarang udah mulai diboleh pakai bendera mereka. Tapi kan tadinya pakai bendera
Olimpik mereka itu. Atau bendera putih gitu loh. Atau bendera koninya lah. Nah, gitu koninya gitu loh. Kalau kita tim senam nggak boleh masuk. Buat saya ada yang gap antara pemahaman urusan negara sama G2G sama P2P itu ada gap tuh di kita. Karena konstituen kita masih bagaimana ya. Padahal mereka tahu kok yang bantu Palestina di Gaza itu siapa. Ya kan? Artinya mereka tahu Iran sudah berbuat banyak. Ini kembali ke masalah Iran nih, orang masih sensitif sama Sunni Syiah tuh. Tapi menurut saya ada bagusnya ya konflik sekarang. Kayaknya pemahaman masyarakat kita tentang Sunni Syiah jadi jauh lebih baik ya. Mulai membaik. Betul, kalau itu. Dan mulai sadar ternyata dulu Imam Khomeini itu pengagum Bung Karno berat. Oh ya. Iya. Dan yang pasti begini. Kalau saya ditanya ya, kita bisa berperan nggak sih ya dalam hal penyelesaian konflik Amerika Iran ini, saya bilang nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah, kita nggak usah mikir gagah-gagahan deh. Saya siap kayak segala macam, kan saya bilang sih yang minta siapa. Lebih baik kalau dalam rangka mempererat hubungan Arab dan Iran seperti dilakukan oleh Cina, itu menurut kita punya peran nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Loh, kita nggak bayangin nih. Kita negara Islam moderat dengan penduduk Islam terbanyak, dengan non-blok, aktif di mana-mana. Dua-duanya negara Islam nih, Arab Saudi sama Iran. Nggak bisa juga kita menengahi. Yang dipercaya Cina. Kenapa? Buat saya satu, kita tuh lupa, kita cuma modalnya itu retorika. Tapi gini, Ambasador, ini menarik buat saya. Ini juga satu mungkin sikap profesional ya dari Pak Duta Besar ini. Pak Duta Besar tadi cukup yakin kalau misalnya jadi ditugaskan Presiden bebaskan 2 kapal Pertamina, bisa bebas dengan waktu lama. Dan pasti biayanya jauh lebih murah ketimbang tiap hari itu biayanya berapa tuh tersandera di situ kan? Mangkal di lautan sana. Iya, di sana itu buat biaya logistiknya, buat biaya segala macam itu berapa ya? Buat saya. Dan bahkan dikasih bonus kali, bisa beli minyak Iran murah kali ya. Kapalnya daripada kosong gitu loh. Bisa ya. Yakin. Nah, yakin ya. Tapi Pak Dubes juga dengan rendah hati mengatakan kalau misalnya ditugaskan oleh Presiden, Pak Wirangjuri saya beri tugas untuk pergi ke Iran untuk menjadi tim advance saya supaya saya bisa memediasi Iran dengan Amerika. Nggak bisa. Langsung siap, salah, tidak sanggup langsung ya. Ya itu kan sikap profesional. Oh ya. Jadi kalau nggak sanggup daripada ngomong siap terus nggak jalan. Tolong dibedakan. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau cuma kapal, yakin saya bisa. Tapi kalau untuk menjadi pihak mediator dalam konflik tidak bisa. Karena kita cuma bisa retorika yang lebay. Orang bilang lebay. Bahkan untuk mendamaikan antara negara-negara Arab sesama anggota OKI ini lupakan. Atau paling nggak tidak sekarang lah ya. Sekarang itu kita sudah bukan lagi negara OKI, udah lo nggak usah narasinya tuh nggak usah diputer-puter deh. Kita itu sudah bukan non-blok, kita itu sudah bukan OKI. Kenapa? OKI yang dibentuk OKI kalau ingat ya, dibentuk untuk menghadapi intifadanya Israel. Bukan intifada Palestina terhadap Israel. Dibentuk OKI. Sekarang negara OKI 6 antek Amerika di Teluk itu rame-rame ikut nyerang Iran kok. Sesama negara OKI. Mau bilang kita masih OKI. Mau menegakkan OKI. Kita sekarang mau bilang non-blok. Iran itu non-blok, 6 negara ini non-blok. Ngeroyok. Masih mau bilang kita negara non-blok. Kita udah gabung sama BOP. Kita udah siap-siap untuk partisipasi di International Stabilization Force segala macam. Walaupun nggak yakin nggak jadi atau nggak ada. Kita terlalu banyak hal yang sudah menunjukkan kita itu sudah tidak bebas aktif lagi gitu loh. Artinya untuk role mediator itu kan harus dianggap. Kalau untuk role mediator saya yakin kita cuap-cuap seperti apapun gak akan laku sekarang ini. Tapi saya boleh ini ya, devil advocate ya. Oh silakan. Saya lihat kenapa Pakistan bisa. Dia anggota BOP, dia boleh dibilang. Saya bisa jawab. 1,
Pakistan bisa muncul dan didengar Amerika. Dan didengar Iran lagi. Kalau Iran udah pasti. Ya. Karena dia hubungannya dekat. Ya. Justru tidak ada masalah. Bahkan sangat erat dengan Iran. Walaupun dia ikut BOP. Siapa? Pakistan. Ikut. Masih. Anggota OKI yang ikut BOP kan ada 13. Iya, tapi belum seperti Indonesia. Dari pertama sudah menyatakan siap untuk setor yang 1 miliar. Pakistan belum. Walaupun nggak bayar akhirnya. Karena kan 3 tahun. Kita nggak tahu. Ya. Nggak tahu kita kan. Tapi artinya kenapa nggak dari awal kita bilang kita berminat, titik. Ya. Karena ada waktu 3 tahun itu. Ya. Kalau Pakistan masih menyatakan dalam konteks itu. Ya. Artinya dilihat-lihat. Tapi yang pasti kenapa Pakistan bisa diterima? Satu, dia dekat dengan Iran. Iya. Karena apa dekat dengan Iran? Karena program nuklirnya Iran, Oh, Pakistan, dia belajar dari Pakistan ya. Pakistan. Ya, betul. Yang dibunuh Israel itu ya. Libya sama Korea Utara itu cikal bakal program nuklir dari orang bapak nuklirnya Pakistan. Ya, siapa namanya? Abdul Qadir Khan. Abdul Qadir Khan, ya. Nah, dengan itu mereka hubungan dekat. Kedua, Kalau Soekarno ini udah nggak laku lagi ya, terlalu lama ya. terlalu lama. Kedua, Pakistan, Iran, Afghanistan berbatasan Ya. satu sama lain di wilayah yang di situ disebut Baluchistan. Ya. Yang ingin jadi negara merdeka. Ya. Dan 3 negara. Yang disebutnya apa? Ada special province itu kan disebutnya Ya, di Pakistan. Baluchistan. Baluchistan inilah yang tidak akan dibiarkan seperti Kurdi menjadi negara sendiri karena sebagian negara wilayahnya tuh di ada di Afghanistan, Iran. Jadi kayak Kurdi lah ya. Kayak Ada Kurdi di Iran. persis. Nah, mereka sama-sama Berkepentingan lah ya. berkepentingan di situ. Yang berikutnya juga bahwa dalam konteks minyak ini saja Pakistan menikmati keuntungan dari embargo minyak itu. Murah Iran ya. Betul. Dia beli dari Irak juga kali ya. Otomatis itu punya Iran. Ya. Tapi artinya dengan kondisi seperti itu saja Iran nggak ada masalah. Ya. Tapi kenapa Amerika? Buat saya Pakistan adalah satu-satunya negara senjata nuklir Islam. Iya. Yang kalau Jadi sekarang dia punya tawar ya, punya bargaining power. Kenapa? Kan sekarang sudah dibilang kalau perang berkepanjangan dan menguras semua segala macam tadi disebutin Mas Bambang, itu apa sih jalan terakhirnya? Nuklir. Nah, kalau nuklirnya Israel dipakai, Pakistan tidak akan tinggal diam. Iya. Berarti Israel juga akan musnah. Iya. Nah, karena itulah didengar. Iya. Apalagi dalam konteks belakangan ini, khususnya di Kashmir sana. Iya. Kan kita udah lihat nih sekarang posisinya India saja udah mendekat ke Amerika, ke Iran. Sementara Pakistan Israel, ke Cina. Nah, itu juga jadi pertimbangan nih. Iya. Kalau ada apa-apa urusan Pakistan ini bisa juga rame nih. Iya. Makanya dia hati-hati, makanya diterima. Toh perhitungannya ini baru awal. Belum substansi kita bicara. Tapi saya sekali lagi ini level alternatif aja ya. Saya mengingatkan kalau masalahnya gitu, kenapa negara kecil seperti Norway yang bukan Islam bisa menjadi negosiator intermediate dulu Palestina sama Israel. Ya, kesepakatan Oslo kan sangat terkenal. Oh iya. Artinya kenapa Indonesia nggak bisa gitu kalau Norway aja yang bisa gitu. Saya selalu kembali ke ini. Pada dasarnya yang namanya diplomasi itu orang cuma bilang take and give. Ya kan? Buat saya bukan hanya take and give. Tapi yang nyata-nyata aja deh. Lo mau ngasih apa sama gua? Kalau saya malah lebih sederhana lagi. Kalau buat saya yang kadang lupain orang tuh personal relation. Personal relation masih bisa nggak dipakai. Tapi sekarang kepentingan nasional nih. Coba lihat ya Arab Saudi sama Iran waktu putus. Cina datang dengan apa? Lo perlu apa? Gue perlu investasi. Oke, gue investasi miliaran. Jadi gue investasi a friend in need ya. A friend in need ya. Tapi balasannya dong, gue mau minyak nih, kurang minyak gue. Kasih dong murah. Dapat murah dari Saudi, dapat murah dari Iran. Iya. Itulah yang membuat ini kapal dia nggak akan ada yang bisa ngalangin nih. Iya. Ya kapalnya Saudi, ya kapal yang bawa minyaknya Saudi dan kapal yang bawa minyak Iran. Nah, Indonesia atau Norway polisinya saja memang dia kan bukan Uni Eropa ya nggak? Ya di luar Uni Eropa di luar dia. Uni Eropa.
Jadi dia memang sudah tidak membawakan kepentingan siapapun. Atau kayak Swiss juga ya. Dan dia itulah tadi tempat di mana Nobel perdamaian itu satu-satunya yang diserahkan kepada Norway kan. Dia memang posisi dari awal netral lah ya. Nah, jadi siapapun yang berkonflik dan meminta dia dengan senang hati, dia akan jump in, orang bilang. Dan kalaupun tidak, ini dia tahu persis yang namanya Amerika di masa sebelum yang sekarang ini, yang masih punya pikiran sehat. Kalau yang sekarang kan nggak punya, ya kan? Nggak, saya bayangin aja, kita aja nih ya, waktu ada masalah dengan GAM, kan akhirnya yang jadi intermediate kita malah negara Finland. Pak Martti Asari, presiden. Itu ketuanya, tapi yang berfungsi kemudian ini nih di Swedia. Iya, enggak. Swedia tuh justru kita ada masalah karena kan mereka bermukim di situ. Karena Martti dianggap Ahtisaari Martti Ahtisaari Finland justru. Dia banyak pengalaman soal konflik resolution ya di PBB. Jadi dalam konteks itu ya oke, tapi tetap saja pemain-pemainnya negara-negara sana gitu loh. Saya tuh yang begini, Mas. Kalau menurut saya something must be wrong ya. Karena begini. Kalau kita lihat sejarah diplomasi Indonesia, kita tuh world class loh dari awal. Saya bayangin konferensi Asia Afrika itu kalau kita baca sekarang, Indonesia itu dianggap founder dari gerakan dekolonisasi dunia lah. Ya kan? Iya. Nah, makanya kita soal Palestina itu jadi penting karena itu adalah proyek kolonisasi terakhir kan yang belum selesai sampai sekarang. Sehingga kalau kita tidak bisa membantu nyelesain itu, kita berkhianat lah seolah-olah sama founding father. Kedua yang saya ngomong, kita tuh dulu berhasil loh mendamaikan Kamboja. Makanya, walaupun dengan Paris Accord, tapi itu kan Perancis belakangan ikutnya. Betul. Ya, yang pertama kan dengan Bogor informal Jakarta informal meeting. Kemudian di Bogor, saya kebetulan udah jadi reporter waktu itu. Saya ingat betul Pak Mohtar Kusuma Atmaja ya. Dia waktu itu kan orang Kamboja bilang, oh itu kan pemerintah pengasingan, masa duduk semeja sama saya? Nggak boleh. Ya udah kalau gitu mejanya kita hilangin. Jadi informal meeting kan berdiri aja koktail, Jakarta koktail. Jadi berdiri nggak pakai meja. Berhasil ya. Lalu saya ingat lagi ketika ada masalah terus kita jadi interlokutor buat Vietnam. Ya. Di ASEAN berhasil juga ya. Lalu saya ingat pasukan kita dulu di Kongo, di Sinai dianggap prestasi pada kelas dunia gitu loh. Tapi sekarang kok kita kayak agak memble gitu loh. Sama sekali nggak punya leverage. Kita nggak punya daya ungkit diplomasi, kita tidak punya bargaining power untuk bermain. Karena ketidakjelasan posisi kita. Kalau mau ditambah kemarin Mindanao juga kita yang ikut beresin tuh. Mindanao Selatan itu. Filipina Selatan itu. Tapi gini, konteksnya ketika itu kita ngomong Palestina, dekolonisasi segala macam. Makanya peran kita sebagai mediator itu sangat-sangat diharapkan dan dihargai. Makanya berhasil. Kita masih jelas non-alignment-nya itu masih jelas. Okinya masih jelas. Makanya Mindanao Selatan bisa juga kita bereskan lah katakan gitu. Nah sekarang yang tadi kita bilang. Ya dan saya kecewa berat ya. Saya pikir oke, kita lihatlah Presiden Prabowo ini kelihatannya ingin berperan di dunia ya. Tapi kok kemarin ulang tahun ke-70 konferensi Asia Afrika. Nggak ada. Praktis presiden seperti menganggap itu tidak. Padahal buat saya ya sebagai orang anak ya nggak terlalu muda tapi masih relatif. Saya merasa tuh bangga dengan konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok itu. Dan banyak yang mempertanyakan loh itu. Iya. Kenapa Indonesia dubes Afrika tuh tidak menyelenggarakan itu ya? Kenapa kok diam aja nih pemerintah? Buat sekarang saya ya warnanya kita udah semakin jelas kok, kita udah nggak non-blok, kita udah nggak OKI lagi. Ya. Lalu ini baru ramai nih hari ini pemberitaan mulai kemarin lah bahwa Amerika sekarang menekan Indonesia supaya dia kalau pesawatnya lewat di atas dikasih blanket permit gitu, nggak usah kan selama ini juga boleh asal lapor aja kan? Bukan lapor ya sebenarnya. Ya memberitahu lah. Info, memberitahu saya lewat sini gitu.
Nggak tahu lah saya kalau udah mau ngomong segini, tapi kan udah dibantah tuh, belum, masih dalam dinegosiasi, tidak mengikat segala macam. Udah lupakan. Oke, sekarang saya mau coba swift gini ya, karena begini, saya dulu juga susah memahami kenapa Presiden Prabowo melakukan ini, melakukan itu. Lalu saya diberilah oleh teman-teman di Total Politik, Mas, kalau mau ngerti Presiden Prabowo harus baca ini. Ternyata itu kumpulan Prabowo mengajar di kader-kadernya dibuat jadi namanya Paradok Indonesia. Lalu ketika beliau mau jadi presiden ditambahin lah dengan transformasi Indonesia untuk solusinya. Lalu saya baca itu, saya bilang semua program ini hanya masuk akal saya kalau berasumsi Presiden Prabowo itu yakin Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Jadi lain nih. Ini kan kayak keadaan normal sama keadaan darurat. Itu kan semua parameternya beda. Lalu saya cek. Wah benar ternyata yang diundang aja John Mearsheimer. John Mearsheimer itu kan kalau di aliran diplomasi itu kan ada diplomasi idealis. Ada realis. Realis banget. Kalau ini realis ekstrim kan ya. Realis Bukan banget. Kalau kita bilang Kissinger realis, ini realis ekstrim ya. Jadi pendekatannya seolah nggak ada lagi tata order dunia, rule of law itu seolah-olah udah nggak ada kan, hukum kekuatan aja. Dan ternyata kalau kita baca Paradok Indonesia, memang selalu yang dikutip tuh Thucydides kan. Thucydides. Ya, kalau pakai bahasa Greeknya Thucydides. Kalau nah itu kan basically hukum rimba kan. Ya kan? Jadi kalau kita mau damai, kita harus kuat, siap perang. Pokoknya orang mikir-mikir lah mau nyerang. Nggak bisa dengan perjanjian sepakat gitu. Ya hukum rimba lah basically. Jadi kalau kita lihat itu, seandainya kita ini kan udah terbiasa tata dunia order yang dimulai oleh Woodrow Wilson, League of Nations, lalu dan itu sebenarnya kan kampanye Amerika itu sebenarnya. PBB itu kan create-nya dari Amerika lah boleh dibilang ya kan. WTO ya kan, misalnya pedagang di WTO. Tapi ini dengan Trump ini kan seperti dia yang menghancurkan semua yang dilahirkan oleh presiden-presiden dia pendahulunya kan. Dan Presiden Prabowo saya lihat loh ini kebijakan luar negerinya kalau gaya John Mearsheimer ya nggak bisa kita analisis dengan yang konvensional yang selama ini kita lihat. Karena itu saya juga kalau nggak aneh mas kita lihat. Saya kan anak angkatan laut. Ayah saya pernah dulu menulis sebagai angkatan laut Indonesia tidak perlu kapal induk karena pulau-pulau kita adalah kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan. Iya, betul sekali. Dan kita bukan ofensif. Iya, kok tiba-tiba beli kapal induk? Dikasih gratis oleh Itali, tapi kan harus perbaiki, melatih jadi akhirnya ya 450 juta dolar gue lah tuh. Iya, harus turun mesin. Ya, turun mesin. Karena udah usianya 40 tahun. Kalau kata KPK itu diharganya besi tua katanya. Nah terus saya lihat untuk apa? Wah kata Angkatan Laut, kita bukan untuk operasi perang, tapi untuk operasi kemanusiaan. Non perang. Oke, kalau untuk operasi kemanusiaan non perang, ya kapal amfibi aja. Bahkan PT PAL udah bisa bikin kapal amfibi dan diakui sehingga dibeli Filipina. Oh iya. Terus ini beli kapal induk tua nggak ada pesawatnya. Kapal induk itu kan landasan untuk pesawat. Pendek, betul. Ya kan? Kalau nggak ada pesawatnya buat apa gitu? Iya, emang. Katanya pakai helikopter, pakai drone untuk kebetulan ada masalah di Aceh. Masuk akal saya. Seandainya pada saat itu kita punya kapal induk dengan 30 helikopter, masalah di Aceh pasti nggak serawan kemarin lah ributnya ya. Cepat. Tapi masa itu kan harga kapal induk tuh kira-kira harga 3 frigate. Kita tuh perlu 12-13 frigate. Kita baru punya 7 itu pun 5 udah tua. Kenapa nggak beli frigate dulu? Terus saya pikir lama-lama saya salah mikir. Harus mikir bakal ada perang dunia.
Kalau perang dunia itu kan artinya melibatkan pasti kubu Cina sama kubu Amerika dan NATO, ya kan. Buku yang dibaca Prabowo kan itu. Ya itu. Jadi saya pikir, kalau gitu, kalau kita baca Paradoks juga, kelihatannya Prabowo yakin akan ada perang dunia ketiga, tapi dia akan berusaha supaya Indonesia nggak terlibat, tapi dia tahu itu tidak mungkin sama sekali tidak tersinggung. Jadi dia harus membuat strategi bagaimana Indonesia tidak terlibat dan tidak bisa dipaksa terlibat. Ya. Jadi artinya mesti cukup kuat sehingga kalau ada pihak bilang, kamu kalau nggak ikut saya serang dong, kita bisa ngomong, lu kalau nyerang gue berpihak ke sana lumayan loh, kekuatan sana tambah kuat gitu. Dan sebaliknya. Nah saya lihat kapal induk itu kan standar NATO. Jadi kalau kita dipaksa Cina, kita bisa bilang, ini bisa dimanfaatin oleh F-35-nya Amerika dan sebagainya loh. Jadi mereka tambah kuat. Oke, masuk akal saya. Koperasi Desa Merah Putih kenapa pakai Babinsa dan banyak, kenapa harus dikasih truk, ini hanya masuk akal kalau perang dunia ketiga. Saya sampai cek tuh dari beberapa tahun lalu, mula-mula ahli geopolitik yang percaya perang dunia ketiga akan terjadi dalam 5-10 tahun tuh hanya 44% maksimum. Sekarang mungkin udah lebih dari separuh. Nah, kalau His Excellency, kita kan dibesarkan dengan dunia akan normal aja, ikut tataran dunia yang selama ini kita percaya sudah berjalan bagus. 80 tahun lebih lah relatif dunia damai. Apakah memang akan terjadi nih perang dunia ketiga? Kita belajar dari perang dunia 1, 2 walaupun konteksnya pasti beda. Beda ya. Perang dunia 1 ketika Jerman invasi Polandia. Ya. Mau tidak mau negara-negara yang terlibat di belakang masing-masing tidak diam. Ya. Jadilah perang Eropa yang menjadi perang dunia. Perang dunia kedua, Amerika sudah menjadi kekuatan besar tapi tidak punya front. Hanya mencari kapan dia dipancing untuk terlibat. Dan ternyata Jepang menyerang itu. Menyerang Pearl Harbor ya. Perang dunia ketiga apa kira-kira yang akan dilakukan oleh atau diharapkan terjadi oleh negara seperti Amerika? Kalau pemimpinnya seperti Trump mungkin saja dia bisa mengarang cerita itu sehingga membuat seakan-akan Amerika terancam atau diancam atau ada yang berani melakukan agresi terhadap sekutunya. Makanya kalau perhatikan yang sekarang terjadi saja di Teluk ini, agresi yang dilakukan Amerika dan Israel pertama kan sudah diputar balikan. Iya betul. Bahwa seakan-akan Iran yang melakukan agresi terhadap Bahrain. Makanya dikecam tuh. Bahkan ini juga yang membuat Iran kecewa. Indonesia ikut menggaungkan bahwa blatant aggression by Iran to Arab countries gitu ya. Buat saya itu juga kan tidak benar tuh. Tidak adil lah ya. Tidak adil. Artinya apa? Dalam konteks itu bisa dilihat Trump sudah mulai memancing supaya negara sekutunya bangkit melawan Iran sehingga mungkin Cina terlibat begitu kan. Karena kalau Iran ini satu-satunya negara yang masih utuh bertahan. Kalau Iran jatuh ke pengaruh Amerika, Amerika lah yang pemegang keran Hormuz. Cina bisa nangis. Bisa nangis ya betul. Nah ini saya terusin ini itu membuat Cina tidak akan tinggal diam. Mungkin itulah yang diharapkan. Betul. Tapi dengan kenyataan perang sudah lebih dari sebulan ini saja menunjukkan Amerika ternyata nggak bisa apa-apa kalau mitranya tidak solid. NATO sudah tidak solid. Negara Arab sendiri sudah tidak solid nih. Sekarang rakyatnya saja sudah mulai bangkit. Kok kita yang diajak perang, padahal kita sama Iran nggak ada apa-apa. 47 tahun revolusi Iran nggak pernah agresi itu. Kita aman di Timur Tengah, kecuali diselingi oleh insiden diplomatik Amerika, Arab Saudi sama Iran yang selesai dalam 6 tahun. Gitu. Artinya apa sih? Dalam konteks Perang Dunia Ketiga, upaya Amerika memancing kekeruhan di Timur Tengah nampaknya sudah gagal nih. Terus kita lihat lagi, apa sih yang bisa memancing Amerika? Buat saya sekarang kenapa saya yakin di Timur Tengah juga tidak akan berkepanjangan karena Amerika sudah jontor kok, udah mati-matian sekarang untuk
Jadi yakinlah perang ini nggak akan lama lah ya. Nggak akan lama. Tapi Alhamdulillah. apa yang akan menjadi alasan Amerika? Ada poinnya kalau dianggap sekarang ancaman Iran lebih besar. Apalagi Rusia lagi punya urusan sama Ukraina. Buat saya masalah Taiwan. Betul. Ini juga akan menjadi upaya Trump mungkin untuk memancing Cina. Tentang sehingga Amerika bisa jor-joran karena di sana ada Jepang, ada Korea. Tapi juga buat saya tidak akan jalan juga. Karena Korea Utara udah punya senjata nuklir. Karena apa namanya, Cina sekarang bukan Cina yang 20 tahun lalu gitu loh. Ini yang menarik ya. Jadi saya jadi ingat, saya pernah berkunjung ke Oslo, ke museumnya Alfred Nobel. Yang menarik buat saya penjelasan dari pemandunya yang sampai sekarang saya nggak lupa. Waktu itu Alfred Nobel punya sekretaris yang kemudian jadi teman dia, perempuan ya. Kemudian setelah berhenti jadi sekretaris, si perempuan ini dia jadi volunteer di perang Crimea untuk Palang Merahnya gitu. Dan dia melihat begitu banyak kekejaman, akhirnya dia mendirikan gerakan perdamaian yang namanya Lay Down Your Arm. Jadi menurut teori dia, kalau semua negara di dunia melepaskan senjatanya, maka tercapailah kedamaian dunia yang abadi. Dia berdebatlah dengan Alfred Nobel, pembuat bom, membuat itu kan nitrogliserin, alat peledak. Buat saya nggak bisa lupa. Mereka berdebat apa? Si Nobel bilang, Madam, saya setuju dengan tujuannya sama, perdamaian dunia yang abadi. Tapi caranya menurut saya Anda salah. Menurut saya akan menciptakan senjata yang begitu powerful dan setiap negara mempunyainya, sehingga tidak ada satu negara pun yang akan berpikir menyerang negara lain karena dia tahu akan sama-sama hancur. Ternyata Nobel benar ya. Jadi kalau kita lihat kenapa Korea Utara nggak pernah diapa-apain walaupun itu kelakuannya ngeledek itu, karena dia punya bom nuklir. Kenapa? Makanya saya sebenarnya kalau gini mungkin kita semua mendingan punya bom nuklir, padahal saya selama ini percaya kalau bisa jangan ada yang punya bom nuklir karena ntar kita kiamat. Dalam konteks itu saya setuju yang namanya Kenneth Waltz, itu juga analis geopolitik realis. Dia bilang ya Timur Tengah itu mau stabil, izinkan Iran punya senjata nuklir. Barulah Israel nggak akan neko-neko ya. Bahwa nanti kemudian tapi begitu Arab Saudi mau Saudi juga pasti silakan. mau punya. Tapi yang pasti Iran dulu nih yang punya. Makanya orang bilang sekarang ini kan akan sejarah berulang. Karena konsep mutual assured destruction itu akan kembali. Jadi ini menarik ya. Jadi menurut Pak Dubes, kalau mau damai di Timur Tengah, biarkan Iran punya bom nuklir. Saya cenderung setuju itu. Bahwa kemudian nanti Saudi bikin nggak apa-apa, kan itu mereka nggak akan pakai juga kan. Karena karuan, nggak ngapa-ngapain aja dituduh sama Amerika sudah akan membuat. Karuan buat sekalian kalau saya. Nah kembali ke Perang Dunia Ketiga ya. Dugaan saya, ini yang ngomong nih Ray Dalio apa semua inilah, Wall Street apa ya. Mereka kan bilang kira-kira gini, ini problem bagi Amerika adalah karena dia itu kan soal kalau dia seperti ini terus dia akan supremasinya di dunia akan hilang. Karena utangnya udah 39 triliun dolar ya. Dan itu hanya bisa jalan karena ada yang namanya petrodolar. Ya. Jadi karena ekonomi krisis dulu kan dealnya negara Middle East ini Timur Tengah dengan Amerika. Semua kalau kamu mau saya lindungi semua transaksi minyak itu ya which is 20% dari produksi minyak dunia itu harus pakai dolar. Nah, karena itu dolar jadi mata uang reservasi itu yang sebenarnya membiayai utangnya Amerika yang 39 triliun. Sekarang dengan perang Iran ini itu kan negara tadinya Saudi, UAE apa ini kan hidupnya dari minyak dan dari turis kan. Kalau perang minyaknya nggak bisa keluar, turis nggak ada yang datang, kolaps dia kan. Iyalah. Sekarang contohnya kan Dubai katanya udah mulai ditinggalin sama investor. Iya, jadi kan mereka semua berkepentingan, kan. Iya. Nah,
Nah sekarang apakah Amerika bisa keluar dari kesalahan Trump ini tapi tetap petrodolarnya aman, ya kan? Itu kan tantangan yang luar biasa. Satu-satunya cara mungkin kalau negara Amerika bisa meng-impeach Trump. Ya kan? Tapi buat saya gini, kalau mungkin ini udah waktunya Ya udah mau habis ya. Tapi buat saya begini, perang nggak akan berkepanjangan. Iya. Karena pada akhirnya sekarang Trump saja timnya sudah mulai berantakan nih. Iya. Mulai Udah dipecatin, tentara jenderal-jenderalnya segala dipecat. macam. Buat saya begini, yang akan muncul ada orang-orang yang mudah-mudahan lebih didengar oleh Trump. Karena yang sekarang ini yang dipecat itu kan tidak didengar. Tapi yang akan terpilih belum tentu sepenuhnya akan orang-orang yang pasti iya apa kata Trump. Iya. Lebih kepada orang-orang yang benar tahu militer, benar tahu profesionalisme militer Amerika yang bisa bilang tidak kalau apa yang disampaikan Trump memang berlebihan. Iya. Artinya berlebihan ngawurnya. Berani bilang no lah ya. Sekarang saya berharap yang baru ini nanti tim barunya Trump ini orang-orang yang seperti itu mulai masuk. Mungkin kalau kembali ke itu kayak dulu ketika Presiden Soeharto mau tetap berada, 14 menterinya bilang saya nggak mau ikut gitu ya. Iya, Kalau iya. kayak gitu mungkin Iya, bisa ya dia. iya. Nah atau ini terakhir, kalau Amerika dipimpin Zohran Mahdani mungkin lebih damai ya. Saya nggak lihat terlalu jauh sampai ke sana. Iya. Tapi pada dasarnya begini, Zohran Mahdani itu mau dibilang dia keturunan apa Palestina atau Ini Pakistan apa Pakistan India atau apapun, tetap aja dia orang Amerika. ya. Seperti ketika kita terlalu berharap banyak sama Obama, Iya. hanya gara-gara Pernah di Indonesia. bukan hanya pernah di Indonesia, bapak tirinya Iya. atau ibu tirinya si siapa itu orang Ibu hebat itu. saya kenal, saya pernah waktu saya pernah Itu orang yang harusnya dapat medali penghargaan dari Indonesia. saya kenal menamakan nama dia tuh almarhum ibunya Obama tuh. Iya. Sama istri saya yang kenal istri saya. Siapa namanya itu? Nah, kalau kita kan berharap banyak Iya. Obama akan lebih memperhatikan Indonesia. Bahkan kita begitu mudahnya termehek-mehek Obama bilang saya suka bakso, Iya, makan nasi goreng ya. Wah, kita rasanya dia akan 8 tahun 2 periode rasanya kita tidak dapat apa-apa dari Obama. Oke. Buat saya terlalu berharap pada siapa namanya gubernur Zohran New York. Mahdani ya. Buat saya juga terlalu Bisa berlebihan. kecewa, nanti kita kecewa ya. Karena akan kecewa. Karena dia baru menang di satu tempat. Iya. Belum tentu. Iya. Apalagi di Midwest sana yang sangat anti. Tapi untuk memberi harapan bolehlah. Tapi kita tutup dengan gini ya. Seandainya nih ya kan kalau Ambasador Wireng Jorit nih 4 tahun di Teheran dan sudah malang melintang, pernah di Moskow, di mana-mana, dan kita sekarang banyak yang mengeluhkan kebijakan luar negeri kita rada berantakan gitu ya karena one man show. Kalau seandainya diminta oleh Presiden Prabowo mengatakan, oke, kasih saya 2-page memo, ya kan biasanya gitu. Apa yang menurut Anda harus saya koreksi supaya semuanya berjalan lebih baik? Apa yang Anda? Nomor 1, kurangi narasi gagah-gagahan. Kita bisa ini, bisa itu, kita penting, kita hebat, kurangi. Ya. Lebihlah narasi yang lebih menenteramkan. Ya. Bukan menunjukkan keberpihakan pada salah satu sisi. Ya. Itu harus dikurangi. Kembali ke Mulailah mengembalikan diri kepada yang namanya katanya bebas aktif. Tolong narasinya juga mulai mengarah ke sana. Jangan lagi, udahlah jangan gagah-gagahan. Intinya gitu. Karena apa? Semakin kita bicara seperti itu gagah-gagahan, semakin banyak yang tidak mempercayai seperti juga terhadap Trump. Makasih. ya, makasih. Jadi artinya narasi publiknya yang dikoreksi. Oke, terima kasih Ambasador. Udah makasih waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan tidak kapok ya. Mudah-mudahan. Kita bicara Mudah-mudahan. Oke, terima kasih para pemirsa nih, para penggemar sahabat BHM. Tadi udah dengar sendiri, His Excellency Wireng Jorit, duta besar kita di Teheran tahun 2012-2016, bersedia untuk kembali lagi mencerahkan kita semua. Dan nanti kita tagih janjinya. Dan jangan lupa kasih tanda like di acara saya supaya saya tetap disupport
oleh tim Bakti dan kawan-kawan. Oke, Makasih, sampai jumpa. makasih.